Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat semua, ternyata zaman dahulu ada orang Belanda namanya Snokpop Kronje. Dia ini hafal Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Alfiyah Ibnu Malik, Fathul Mu'in, tapi tidak Islam. Sebab tugasnya menghancurkan Islam Indonesia. Mengapa? Karena Islam Indonesia selalu melawan Belanda. Sultan Hasanuddin, santri. Pangeran Diponegoro atau Mbah Abdul Hamid, santri. Sultan Agung, santri. Mbah Zainal Mustafa, santri. Semua santri kok melawan Belanda. Akhirnya ada orang belajar secara khusus tentang Islam untuk mencari rahasia bagaimana caranya Islam Indonesia ini remuk. Snokpop Kronje masuk ke Indonesia dengan menyamar namanya Syekh Abdul Ghaffar. Dia belajar Islam, menghafalkan Al-Quran dan hadis di Arab, maka akhirnya paham betul Islam. Hanya saja, begitu ke Indonesia, Snokpop Kronje bingung. Mencari Islam dengan wajah Islam tidak ketemu. Ternyata Islam yang dibayangkan dan dipelajari Snokpop Kronje itu tidak ada. Mencari Allah di sini tidak ketemu. Ketemunya pangeran, ketemunya Gusti. Padahal ada pangeran namanya Pangeran Diponegoro. Ada Gusti namanya Gusti Kanjeng. Mencari istilah sholat tidak ketemu, ketemunya sembahyang. Mencari syekhun, ustazun tidak ketemu, ketemunya kiai. Padahal ada nama kerbau namanya Kiai Slamet. Mencari musola tidak ketemu, ketemunya langgar. Maka ketika Snokpop Kronje bingung, dia dibantu Van der Plas. Ia menyamar dengan nama Syekh Abdul Rahman. Mereka memulai dengan belajar bahasa Jawa, ya, karena ketika masuk Indonesia, mereka sudah bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tapi tidak bisa bahasa Jawa. Begitu belajar bahasa Jawa, mereka bingung, stres. Orang di sini makanannya nasi atau sego. Snokpop Kronje dan Van der Plas tahu bahasa beras itu bahasa Inggrisnya rice, bahasa Arabnya aruz. Yang disebut ruz ketika di sawah namanya padi. Di sana masih ruz rice. Begitu padi dipanen namanya ulen-ulen atau ulenan. Di sana masih ruz rice. Jadi ilmunya sudah mulai kucuk, korslet. Begitu ditutup, ditumbuk, digiling, mereka masih memahami ruz rice. Padahal di sini sudah dinamai gabah. Begitu dibuka, di sini namanya beras, di sana masih ruz rice. Begitu bukanya cuil, di sini namanya menir, di sana masih ruz rice. Begitu dimasak, di sini sudah dinamai sego, nasi, di sana masih ruz rice. Begitu diambil cicak satu, di sini namanya upa, di sana namanya masih ruz rice. Begitu dibungkus daun pisang, di sini namanya lontong, sana masih ruz rice. Begitu dibungkus janur kuning namanya ketupat, sana masih ruz rice. Ketika diaduk dan hancur lembut, di sini namanya bubur, di sana namanya masih ruz rice. Inilah bangsa aneh yang membuat Snokpop Kronje judek, pusing. Ya, mempelajari Islam Indonesia tidak paham, akhirnya mencirikan Islam Indonesia dengan 3 hal. Yang pertama, ketune miring, sarungnya ngelinting. Berkopiah miring dan bersarung ngelinting. Kedua, mampu rokok, bau rokok. Ketiga, tangannya gudikan, tangannya berpenyakit kulit. Cuma 3 hal itu catatan pencirian Islam Indonesia Snokpop Kronje di perpustakaan Leiden, Belanda. Tidak pernah ada cerita apa-apa. Yang lain sudah biasa. Maka jangankan Snokpop Kronje, orang Indonesia saja kadang tidak paham dengan Islam Indonesia. Karena kelamaan di tanah Arab. Ya. Contoh, lihat tetangga pujian karena tidak paham bilang bid'ah. Melihat tetangga menyembelih ayam untuk tumpengan dibilang bid'ah. Padahal itu produk Islam di Indonesia. Kelamaan di luar Indonesia jadi tidak paham. Masuk ke sini sudah kemelinti, sosokan, ya, memanggil Nabi dengan Muhammad saja. Padahal di sini tukang bakso saja dipanggil Mas, ya. Padahal orang Jawa nyebutnya Kanjeng Nabi. Ya, akhirnya ya, banyak orang yang tidak paham Islam di Indonesia. Kenapa? Karena Islam di Indonesia itu keluar dari rumus-rumus Islam dunia, Islam pada umumnya. Kenapa? Karena Islam Indonesia ini saripati atau esensi, Islam yang paling baik yang ada di dunia. Kenapa? Karena Islam tumbuhnya tidak di sini, tapi di Arab. Rasulullah orang Arab, bahasanya bahasa Arab, yang dimakan juga makanan Arab, budayanya budaya Arab. Kemudian Islam datang ke sini, ke Indonesia. Kalau Islam masuk ke Afrika itu mudah, tidak sulit. Karena waktu itu peradaban mereka masih belum maju, belum terdidik. Orang belum terdidik itu mudah dijajah. Seperti pilkada kan, misalnya diberi 20.000 atau mie instan sebungkus, beres. Kalau mengajak orang berpendidikan, sulit. Dikasih uang 10 juta belum tentu mau. Ya. Nah,
Islam datang ke Eropa juga dalam keadaan terpuruk. Tetapi Islam datang ke sini mikir-mikir dulu. Karena bangsa di Nusantara ini sedang kuat-kuatnya. Bangsa kita ini bukan bangsa kecoa. Ya, ini karena ketika itu sedang ada dalam kekuasaan negara terkuat yang menguasai 2/3 dunia, namanya Majapahit. Ya, sabiku semua, Majapahit ini bukan negara sembarangan. Ya, universitas terbesar di dunia ada di Majapahit, namanya Nalanda. Hukum politik terbaik dunia yang menjadi rujukan adanya di Indonesia. Waktu itu ada di Jawa, kitabnya bernama Negara Kertagama. Ya, hukum sosial terbaik ada di Jawa, namanya Sutasoma. Bangsa ini tidak bisa ditipu karena orangnya pintar-pintar dan kaya raya. Ya. Cerita surga di Jawa itu tidak laku. Surga itu dalam penggambaran Al-Quran tajri min tahtihal anhar. Airnya mengalir seperti kali. Kata orang sini mencari air kok sampai surga segala. Di sini itu sawah semua, airnya mengalir. Artinya pasti bukan itu diceritakan para ulama penyebar Islam. Cerita surga tentang buahnya banyak juga tidak. Karena di sini juga banyak buah. Artinya dakwah di sini tidak mudah. Ya, diceritain pangeran, orang Jawa sudah punya Sang Hyang Widi. Ya kan? Diceritain Ka'bah, orang Jawa juga sudah punya stupa. Sama-sama batunya dan tengahnya sama berlubangnya. Dijelaskan menggunakan tugu Jabal Rahmah, orang Jawa punya Lingga Yoni. Ya kan? Dijelaskan memakai hari raya kurban, orang Jawa punya peringatan hari raya Kediri. Sudah lengkap. Islam datang membawa harta benda, orang Jawa juga tidak doyan. Kenapa? Orang Jawa pada waktu itu beragama Hindu. Hindu itu berprinsip yang boleh bicara agama adalah orang Brahmana. Ya, kasta yang sudah tidak membicarakan dunia. Di bawah Brahmana ada kasta ksatria. Seperti kalau sekarang itu gubernur atau bupati. Ini juga tidak boleh bicara agama karena masih ngurusin dunia. Di bawah itu ada kasta namanya Waisa atau Waisa. Kastanya pegawai negeri. Kasta ini tidak boleh bicara agama. Ya. Di bawah itu ada petani, pedagang dan saudagar. Ini kastanya Sudra. Kasta ini juga tidak boleh bicara agama. Jadi kalau ada cerita Islam dibawa oleh para saudagar, itu tidak bisa diterima akal. Ya, secara teori, ilmu pengetahuan ditolak. Karena saudagar itu Sudra, dan Sudra tidak boleh bicara soal agama. Ya, yang cerita Islam di bawah saudagar ini karena ya mungkin bingung memahami Islam di Indonesia. Ya, nah, di bawahnya ada kasta paria yang hidup dengan meminta-minta, mengemis. Di bawah paria ada pencopet, namanya kasta tuca. Di bawah tuca ada maling, ya pencuri, namanya kasta meleca. Di bawahnya lagi ada begal, perampok, namanya kasta candala. Nah, anak-anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdiyin harus tahu. Itu semua nantinya terkait dengan Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya para ulama kepengen ada tempat begitu bagusnya mencoba diislamkan. Ya, ulama-ulama dikirim ke sini. Namun, mereka menghadapi masalah. Karena orang-orang di sini mau memakan manusia. Namanya aliran Birawa, munculnya dari Siwa. Mengapa ganti Siwa? Karena Hindu Brahma bermasalah. Hindu Brahma, orang Jawa bisa melakukan, tetapi matinya sulit. Sebab orang Brahma matinya harus moksa atau murco. Nah, untuk moksa harus melakukan upawasa. Upawasa itu tidak makan, tidak minum, tidak ngumpulin istri. Ya, kemudian badannya menyusut menjadi kecil dan menghilang. Ya, kadang ada yang sudah menyusut menjadi kecil, ya tidak bisa hilang, gagal moksa karena teringat kambingnya, hartanya. Lah, ini terus menjadi jenglot atau batara karang. Nah, ya, itu. Asabiku semua, ya pada akhirnya ada yang mencari ilmu yang lebih mudah, namanya ilmu ngerogoh sukmo. Supaya bisa mendapat ilmu ini mencari ajar dari kali. Kali itu dari Durga, Durga itu dari Siwa, mengajarkan Pancamakara. Ya. Supaya bisa ngerogoh sukmo, semua syahwat badan dikenyangi. Laki-laki perempuan melingkar telanjang, menghadap arak dan ingkung daging manusia. Supaya syahwat bawah perut tenang dikenyangi dengan seks bebas. Sisa-sisanya sekarang ada di Gunung Kemukus. Supaya perut tenang, makan tumpeng. Supaya pikiran tenang, tidak banyak pikiran, minum arak. Agar ketika sukma keluar dari badan, badan tidak bergerak. Makan daging manusia. Maka jangan heran kalau muncul orang-orang yang makan daging manusia, seperti Sumanto. Ketika sudah pada bisa ngerogoh sukmo, ketika sukmanya pergi diajak mencuri, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak membunuh manusia, namanya santet. Ketika sukmanya diajak pergi, diajak mencintai wanita, namanya pelet. Maka kemudian di Jawa tumbuh ilmu santet, pelet, dan ngepet.
Ya, ada 1.500 ulama yang dipimpin Said Aliuddin itu habis diingkung oleh orang Jawa pengamal Ngerogoh Sukmo. Untuk menghindari pembunuhan lagi, maka Khalifah Turki Utsmani mengirim kembali tentara ulama dari Iran yang tidak bisa dimakan orang Jawa. Nama ulama itu Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Karena lidah orang Jawa sulit menyebutnya, kemudian di Jawa terkenal dengan sebutan Syekh Subakir. Di Jawa ini diduduki bala tentara Syekh Subakir, kemudian mereka diusir. Ya. Ada yang lari ke pantai selatan, Karangbolong, Serandil Cilacap, Labuan Ratu, dan Banten. Ya, itu dinamai Banten, ya, diambil dari bahasa Sanskerta, artinya tumbal. Ya, yang lari ke timur naik Gunung Lawu, Gunung Kawi, Alas Purwo, Banyuwangi atau Blambangan. Ya, di sana mereka dipimpin Menak Sembuyu dan Baju Sengoro. Nah, karena Syekh Subakir sepuh, maka pasukannya dilanjutkan kedua muridnya, namanya Mbah Ishaq atau Maulana Ishaq dan Mbah Ibrahim, ya, Ibrahim Asmorokondi. Nah, mereka melanjutkan pengejaran. Nah, Menak Sembuyu menyerah, anak perempuannya bernama Dewi Skardadu dinikahi Mbak Ishaq, melahirkan Raden Ainul Yakin, ya, Sunan Giri yang dimakamkan di Gresik. Nah, sebagian itu lari ke Bali, sebagian lari ke Kediri menyembah patung Totokrot. Di Uber Sunan Bonang akhirnya menyerah. Setelah menyerah, melingkarnya tetap dibiarkan tetapi jangan telanjang. Araknya diganti air biasa, ingkung manusia diganti ayam, mantra Ngerogoh Sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita punya adat tumpengan. Ya, kalau ada orang banyak komentar membid'ahkan, ya ceritakanlah ini. Kalau ngeyel ya didatangi, kasih tahu, jelaskan. Ini perlu diruntutkan karena NU termasuk yang masih mengurusi yang beginian. Habis itu dikirim ulama yang khusus mengajar ngaji. Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Mendarat di Semarang dan menetap di daerah Merapi. Orang Jawa itu sulit mengucapkan, ya, maka menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Di sana dia punya murid namanya Samsuddin, pindah ke Jawa Barat, ya, membuat pesantren puro di daerah Karawang. Punya murid bernama Datuk Kahfi, ya, pindah ke Amparan Jati, Cirebon. Punya murid Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Inilah yang bertugas mengislamkan Pajajaran. Maka kemudian ada Rara Santang, Kian Santang, dan Walang Sungsang. Ya. Nah, Syekh Jumadil Kubro punya putra, punya anak bernama Maulana Ishaq dan Ibrahim Asmorokondi. Bapaknya Wali Songo. Mbak Ishaq melahirkan Sunan Giri. Mbak Ibrahim punya anak Sunan Ampel. Inilah yang bertugas mengislamkan Majapahit. Tapi itu semua mengislamkan Majapahit pada waktu itu tidak mudah. Majapahit orangnya pintar-pintar. Ya, Majapahit Hindu, ya, sedangkan Sunan Ampel Islam. Ibarat sawah ditanami padi, kok malah ditanami pisang. Kalau Anda begitu, pohon pisang Anda bisa ditebang. Nah, Sunan Ampel berpikir bagaimana caranya. Akhirnya beliau mendapat petunjuk ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Fat. Jadi dikatakan masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja satahu fa'azarahu fastaghalaza fastawa ala suqi yu'jibu zurra liyaghiza bihimul kuffar. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Ya. Nah, saya pikir semua Islam itu seperti tanaman yang memiliki anak-anaknya. Kemudian hamil, kemudian berbuah, ibu dan anaknya bersama memenuhi pasar, menakuti orang kafir. Ya, tanaman apa yang keluar anaknya dulu, baru kemudian ibunya hamil? Jawabannya adalah padi. Nah, maka kemudian Sunan Ampel dalam menanam Islam seperti menanam padi. Ya, kalau menanam padi tidak di atas tanah, tetapi di bawah tanah. Kalau di atas tanah nanti dibatok ayam, dimakan tikus. Ya. Mau menanam Allah, di sini sudah ada istilah pangeran. Mau menanam sholat, di sini sudah ada istilah sembahyang. Mau menanam syekhun, ustazun, di sini sudah ada kiai. Ya, menanam tilmizun, muridun, di sini sudah ada sastri. Kemudian dinamai santri. Nah, inilah ulama dulu menanamnya tidak kelihatan. Ya. Menanamnya pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit, ya, kalimat syahadat ya, jadi kalimat sada, syahadaten jadi sekaten, ya, musola jadi langgar, sampai itu jadi bahasa masyarakat. Nah, yang paling sulit memberi pengertian orang Jawa tentang mati.
Nah, ya. Kalau Hindu kan ada reinkarnasi. Kalau dalam Islam mati ya mati. Ya, tidak kembali ke dunia. Ini paling sulit, butuh strategi kebudayaan. Ya, ini pekerjaan paling revolusioner waktu itu. Tidak main-main karena ini prinsip, ya, prinsip innalillahi wa inna ilaihi raji'un berhadapan dengan reinkarnasi. Bagaimana caranya? Ya, oleh Sunan Ampel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kemudian dijawakan. Ojo lali sangkan paraning dumadi. Ya, setelah lama diamati oleh Sunan Ampel, ternyata orang Jawa suka tembang, ya, nembang, nyanyi. Beliau kemudian mengambil pilihan mengajarkan hal yang sulit itu dengan tembang. Orang Jawa memang begitu, mudah hafal dengan tembang. Ya. Orang Jawa kehilangan istri saja tidak lapor polisi, tapi nyanyi. Ndang balio Sri, ndang balio. Lihat lintang nyanyi, yen ing tawang ono lintang cahayu. Lihat bebek nyanyi, bebek adus kali nyucuki sabun wangi. Lihat entok, mentok tak kandani mumrupamu. Ya, orang Jawa suka nyanyi, itulah yang jadi pelajaran. Bahkan lihat silit atau pantat saja nyanyi, demok silit budigan. Ya, maka akhirnya sesuatu yang paling sulit, berat, itu ditembangkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un diwujudkan dalam bentuk tembang bernama macapat. Apa artinya macapat? Bahwa orang hidup harus bisa membaca perkara 4. Ya, keempat perkara itu adalah teman nyawa yang berada dalam raga ketika turun di dunia. Nyawa itu produk akhirat, kalau raga produk dunia. Produk dunia makanannya dunia, seperti makan, yang dimakan ya, sampah padatnya keluar lewat pintu belakang, yang cair keluar lewat pintu depan. Ya. Ada sari makanan yang disimpan namanya sperma atau mani. Kalau mani ini penuh, bapak akan mencari ibu. Ya, ibu mencari bapak, kemudian dicampur dan dititipkan di rahim ibu. Ya, 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Inilah produk dunia. Begitu jadi segumpal daging, ya, nyawa dipanggil, Dul, turun ya. Ya Allah. Alastu bi rabbikum. Apakah kamu lupa kalau aku Tuhanmu? Qalu bala syahid. Ya Allah, saya jadi saksi. Jawab sang nyawa. Ya, fanfurru, maka ditiupkan ruh itu ke daging. Maka daging itu menjadi hidup. Nah, kalau tidak ditiup nyawa, ya tidak hidup daging ini. Nah, asabiku semua kemudian setelah 9 bulan ruh itu keluar dengan bungkusnya, yaitu jasad. Nah, adapun jasadnya sesuai dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya pesek, anaknya ya pesek. Orang tuanya hidungnya mancung, anaknya ya mancung. Orang tuanya hitam, anaknya ya hitam. Kalau orang tuanya ganteng dan cantik, lahirnya ya cantik dan ganteng. Nah, itu disebut tembang mocopat. Ya. Orang hidup harus membaca perkara 4. Keempat itu adalah teman nyawa yang menyertai manusia ke dunia, ada dalam jasad. Nyawa itu ditemani 4. 2 adalah iblis yang bertugas menyesatkan, dan 2 malaikat yang bertugas gandoli, menahan, jin korin dan hafazah. Itu oleh Sunan Ampel disebut dulur papat limo pancer. Ini metode mengajar. Maka pancer ini kalau mau butuh apa-apa bisa memakai dulur tengen, teman kanan, atau dulur kiwo, teman kiri. Ya, kalau pancer kok ingin istri cantik, memakai jalan kanan yang dibaca ya Rahman, ya Rahim 7 hari di masjid. Yang wanita nantinya juga akan cinta. Tidak mau dulur tengen, ya memakai yang kiri yang dibaca haji jalan goyang. Ya, si wanita jadinya cinta, sama saja. Nah, kepingin perkasa, kalau memakai kanan yang dipakai kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Tak mau yang kanan, ya memakai yang kiri yang dibaca haji Bondowoso. Ya, kemudian bisa perkasa. Ya. Mau kaya, ya, kalau memakai jalan kanan ya sholat duha dan membaca ya Fattah, ya Rozak, kaya. Kalau tidak mau jalan kanan ya jalan kiri, membawa kambing kendit naik ke Gunung Kawi, ya nanti pulang kaya. Dan sampai ke semua maka, ya kiai dengan dukun itu sama hebatnya kalau tirakatnya kuat. Kiai yang alim dengan dukun yang tak pernah mandi, jika sama tirakatnya ya sama saktinya, sama-sama bisa mencari barang hilang, sama terangnya. Bedanya, satu terangnya lampu dan satunya terang rumah terbakar. Satu mencari ayam dengan lampu senter, ayamnya ketemu dan senternya utuh. Sedangkan yang satu mencari dengan belarak, daun kelapa kering yang dibakar. Ayamnya ketemu, hanya belaraknya habis terbakar. Itu bedanya nur dengan nar. Nah, maka manusia ini jalannya dijalankan seperti tembang yang awalan. Mas kumambang, kemambangnya nyowo, medun galam, dunyo, sabut ngapati mitom. Ini rohaninya.
ya, jasmaninya ketika dipasrahkan bidan untuk imunisasi. Nah, maka menurut Aswaja Nahdiyin ada ngapati mitoni, karena itu turunnya nyawa. Setelah masuk kumambang, manusia mengalami tembang mijil, bakal mijil, lahir laki-laki dan perempuan. Kalau lahir laki-laki, akikahnya kambing 2. Kalau lahir perempuan, akikahnya kambing 1. Ya. Setelah mijil, tembangnya kinanti. Anak-anak kecil itu bekalilah dengan agama dan akhlak. Tidak mau ngaji, pukul. Masukkan ke TPQ, ke Rodatul Atfal. Waktunya ngaji kok tidak mau ngaji, malah main layangan, potong saja benangnya. Waktu ngaji kok malah mancing, ya potong saja kayunya. Nah, anak kinanti ini waktunya sekolah dan ngaji, dibekali dengan agama akhlak. Kalau tidak, nanti keburu masuk tembang sinom, bakal menjadi anak muda, cah enom. Ya, sudah mulai dablek bandel. Apalagi setelah sinom, tembangnya semoro dono, mulai jatuh cinta. Tai kucing serasa coklat, tidak bisa dinasehati. Setelah itu masuk disusul tembang gambuh. Laki-laki dan perempuan bakal membangun rumah tangga, rabi, menikah. Setelah gambuh adalah tembang dan gula, rasakan panis dan pahitnya kehidupan. Ya, setelah dan gula, menurut Mbah Sunan Ampel, manusia mengalami tembang durma. Ya, durma itu dharma bakti hidupmu itu apa? Kalau pohon mangga setelah berbuah bisa untuk makanan codot. Kalau pisang berbuah bisa untuk makanan burung. Lah buahmu itu apa? Tenagamu mana? Hartamu mana? Ilmumu mana yang didharma baktikan untuk orang lain? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sebab kalau sudah di durma tapi tidak dharma bakti, kesusul tembang pangkur. Ya, anak manusia yang sudah memunggungi dunia, gigi sudah copot, kaki sudah linu, ini harus sudah masuk masjid. Kalau tidak segera masuk masjid, kesusul tembang megatruh, megat, memutus ragam beserta sukmanya, mati. Terakhir sekali tembang pucung. Nah ini kalau Hindu reinkarnasi, kalau Islam pucung. Manusia dipocong, seluku-seluku batok dimasukkan pintu kecil. Makanya orang tua dalam Jawa dinamai buyut, maksudnya siap-siap melebu lawang ciut, siap-siap masuk pintu kecil. Adakah yang mengajar sebaik itu di dunia? Kalau sudah masuk pintu kecil, ditanya malaikat mungkar dan nangkir. Akhirnya itu, yang satu reinkarnasi, yang satu buyut. Ditanya marrabbuka, dijawab Allah. Ingin disaduk malaikat mungkar nangkir, apa karena tidak bisa mengucapkan Allah? Ketika ingin disaduk, malaikat rakib buru-buru menghentikan, jangan disiksa. Ini lidah Jawa, tidak punya alif bata, punya hana caraka. Apa sudah mau ngaji? Kata mungkar nangkir. Sudah, ini ada catatannya. NU juga ikut, namun belum bisa, sudah meninggal. Sudah, meninggalnya orang yang sedang belajar mengaji, meninggal yang dimaafkan oleh Allah. Ya maka seperti itu belajar. Kalau tidak mau belajar ditanya, man rabbuka? Jawab, ha. Langsung dipukul kepala, wah itu. Dicanggah lehernya oleh malaikat. Kemudian jadi waring. Takut melihat akhirat. Masukkan ke neraka, diudek oleh malaikat, digantung seperti siwur, iwir-iwir, dipukuli modal madil seperti tarangan bodol, ajur mumur seperti gedebok bosok. Nah, maka pangkat manusia menurut Sunan Ampel, anak, bapak, simbah, mbak buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, tarangan bodol, gedebok bosok. Ya, kalau dipikir ini ajaran Hindu. Kalau seperti ini ada yang bilang ajaran Hindu, terserah. Dia tak baca sejarah negerinya sendiri. Begitu tembang ini jadi, kata Mbah Bonang, ya, masa nyanyian tidak ada musiknya, maka dibuatkanlah gamelan yang bunyinya selendro pelok nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gung nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono. Ya di sini ya di sana, ya di sini ngaji, ya di sana mencuri kayu. Nah, nang ning nang nong, hidup itu ya di sini ya di sana. Kalau pengen akhirat baik, naik ke endang gung, endang balik ke Sang Yang Agung. Wafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Ya, pelan-pelan. Orang sini kadang tidak paham kalau itu buatan Sunan Bonang. Maka kemudian oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dibuatkan tumpeng agar bisa makan. Begitu makan kotor semua, dibasuh dengan 3 air bunga, mawar, kenanga, dan kantil. Maksudnya uripmu mewarno-warno, kenongono, kenongene, ning atimu, kudu kantil, nang Gusti Allah. Hidupmu warna-warni. Boleh seperti ini, seperti itu. Tapi hatimu harus tertaut kepada Allah. Loh, ini piwulangnya belum diajarkan apa-apa.
Oleh Sunan Kalijaga yang belum bisa mengaji, diajari kidung rumekso ing wengi. Oleh Si Siti Jenar yang belum sembahyang, diajari sahadat saja. Ya. Ketika tanaman ini sudah ditanam, Sunan Ampel kemudian ingin tahu tanamanku itu sudah tumbuh apa belum. Maka dicek dengan tembang lir ilir tandurku, iki wis sumilir durung, nek wis sumilir wis ijo royo royo, ayo menek blimbing. Blimbing itu ayo sholat, blimbing itu sanopo lambang sholat. Ya, di sini itu apa-apa dengan lambang, dengan simbol. Kalau teko janur gunung, udan gerimis panas-panas, caping gunung, blimbing itu bergigir 5. Maka cah angon ayo menek blimbing. Tidak cah angon ayo memanjat mangga. Ya, akhirnya ini praktek sholat. Tapi prakteknya beda. Begitu diajak sholat, kita beda. Di sana sholat, imaduddin lah. Sholat di sini tanamannya meleyor-meleyor, berayun-ayun. Di sana dipanggil jam 11:30 kumpul. Kalau di sini dipanggil jam segitu masih di sawah, di kebun, nangon bebek, masih nyuri kayu. Maka manggilnya pukul 1:30. Azan lah muazzin. Orang yang azan setelah ditunggu-tunggu kok tidak datang-datang? Ya. Padahal tugas imam adalah menunggu makmum. Ya, ditunggu dengan memakai pujian. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana. Sambil toleh, mana ini makmumnya? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datang 1, 2, tapi malah merokok di depan masjid. Tidak masuk. Maka oleh Mbah Ampel ya tombok hati ku ono 5 perkoro. Sampai pegal ya, mengobati hati sendiri saja. Sampai sudah 5 kali kok tidak datang-datang. Maka kemudian ada pujian yang agak galak, diurugi, anjang. Langsung deh para makmum ya buruan masuk. Nah, itu tumbuhnya dari situ. Nah, kemudian setelah itu sholatnya juga tidak sama. Sholat di sana dipanah kakinya tidak terasa, di sini beda. Begitu Allahu Akbar matanya bocor, itu mau kenanya berlubang, kupingnya bocor, ting. Ya ada penjual bakso, hatinya bocor, protes imamnya membaca surat kepanjangan. Nah ini ditambal oleh para wali. Setelah sholat diajak zikir la ilaha illallah. Ya hari ini ada yang protes zikir kok kepalanya gedek-gedek, geleng-geleng. Padahal kalau zikir diam saja. Loh sahabat kan muridnya Nabi, diam saja dia sudah ke Allah. Lah orang sini diajak zikir diam saja malah tidur. Ya, bacaannya dilantunkan dengan keras agar makmum tahu apa yang sedang dibaca imam. Ya. Kemudian dikenalkanlah Nabi. Orang sini tidak kenal Nabi karena Nabi ada jauh di sana. Kenalnya Gatot Kaca. Maka pelan-pelan dikenalkan Nabi. Orang Jawa yang tak bisa bahasa Arab dikenalkan dengan syair. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah, dinone Senen, rolas mulut tahun gajah. Ya, inilah cara ulama-ulama dulu kalau mengajarkan Islam. Ya agar masyarakat di sini kenal dan paham ajaran Nabi. Ini karena Nabi milik orang banyak, tidak hanya bangsa Arab saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya maka sholawat itu dikenalkan dengan cara berbeda-beda. Ya, ada yang sukanya sholawat ala Habib Syekh, Habib Lutfi dan lain-lain. Jadi jangan heran kalau sholawat itu bermacam-macam. Ya, ini beda dengan wayang yang hanya dimiliki orang Jawa. Ya. Orang kalau tidak tahu Islam di Indonesia pasti bingung. Ya, maka Mbah Gus Dur itu melantunkan sholawat memakai lagu dangdut. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Ini lagunya Dalaila. Tuhan pengasih lagi maha penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Yang mengarang namanya Ahmadi dan Abdul Qadir. Nama grupnya Awara. Ida Laila ini termasuk qori terbaik dari Gresik. Maka lagunya bagus-bagus dan religius. Beda dengan lagu sekarang yang mendengarnya malah bikin kepala pusing. Ya sistem pembelajaran seperti ini yang dilakukan oleh para wali. Akhirnya orang Jawa mulai paham Islam. Namun itu selanjutnya Sultan Tronggono tidak sabaran menerapkan Islam dengan hukum, tidak dengan budaya. Urusanmu kan bukan urusan agama, tetapi urusan negara, kata Sunan Kalijaga. Untuk urusan agama mengaji, biarlah saya yang mengajari, imbuhnya. Namun Sultan Tronggono terlanjur tidak sabar. Semua yang tidak sesuai dan tidak menerima Islam diuber-uber. Ya, kemudian Sunan Kalijaga memanggil anak-anak kecil dan diajari nyanyian, gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi wangkul, petentengan, wangkul limpang, segane dadi saplata. Ya, gundul itu kepala itu roksun itu pemimpin itu ketempatan 4 hal.
mata, hidung, lidah, dan telinga. 4 hal itu tidak boleh lepas. Kalau sampai 4 ini lepas, bubar. Mata kok lepas, sudah tidak bisa melihat rakyat. Hidung lepas, sudah tidak bisa mencium rakyat. Telinga lepas, sudah tidak mendengar rakyat. Lidah lepas, sudah tidak bisa menasehati rakyat. Kalau kepala sudah tidak memiliki keempat hal ini, jadinya gembelengan. Ya. Kalau kepala memangku amanah rakyat kok terus gembelengan, menjadikan uang gelimpang, amanahnya kocar-kacir. Ya, apapun jabatannya, jika nanti menyeleweng, ya, tidak usah didemo, nyanyikan saja gundul-gundul pacul. Ya, inilah cara orang dulu, pandai dan landai. Ya, akhirnya semua orang ingin tahu bagaimana cara orang Jawa dalam berislam. Datuk Ribandang, orang Sulawesi belajar ke Jawa, kepada Sunan Ampel. Pulang ke Sulawesi menyebarkan Islam di Gunung Bawah Karaeng. Menjadilah cikal bakal Islam di Sulawesi. Yang berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di penjuru Sulawesi. Khotib Dayan belajar Islam kepada Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ketika kembali ke Kalimantan, mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Ya, Aryo Damar atau Aryo Abdillah ke Semenanjung, Sumatera bagian selatan. Ya, menyebarkan dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Sumatera. Ya, kemudian Londo Belanda datang. Ya, mereka semua seluruh kerajaan yang dulu dari Jawa bersatu melawan Belanda. Ketika Belanda pergi, ya bersepakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kawasan Indonesia disebut wilayah, artinya tinggalan para wali. Jadi jika Anda meneruskan agamanya, jangan lupa kita ditinggali wilayah. Inilah Nahdlatul Ulama, baik agama maupun wilayah adalah satu kesatuan, NKRI harga mati. Maka di mana di dunia ini yang menyebut daerahnya dengan nama wilayah? Di dunia ini tidak ada yang bisa mengambil istilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa Rasulullah mengajarkan hidup di dunia dalam kekuasaan ada sesuatu, yaitu pertanggungjawaban. Ya. Dan yang bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan disebut ra'iyah. Ya, ra'iyah. Hanya Indonesia yang menyebut penduduknya dengan sebutan ra'iyah atau rakyat. Ya, begini kok banyak yang bilang tidak Islam. Ya. Nah, sistem perjuangan seperti ini diteruskan oleh para ulama Indonesia. Ya, orang-orang yang meneruskan sistem para wali ini, zahiran wa batinan. Ya, akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya. Kenapa kok bernama Nahdlatul Ulama? Dan kenapa yang menyelamatkan Indonesia kok Nahdlatul Ulama? Karena diberi nama Nahdlatul Ulama, nama inilah yang menyelamatkan. Ya, sebab dengan nama Nahdlatul Ulama, orang tahu kedudukannya. Bahwa kita hari ini kedudukannya hanya muridnya ulama. Meski nama ini tidak gagah, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menamai organisasinya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, gagah. Ya, ada lagi tuh organisasi namanya Syarikat Islam, gagah. Yang baru ada Majelis Tafsir Al-Quran, gagah namanya. Lah ini hanya Nahdlatul Ulama. Padahal ulama kalau di desa juga ada yang hutang rokok kan. Tapi Nahdlatul Ulama ini yang menyelamatkan. Ya, sebab kedudukan kita hari ini hanya muridnya ulama. Yang membawa Islam itu Kanjeng Nabi. Murid Nabi namanya sahabat. Murid sahabat namanya tabi'in. Tabi'in bukan ashabus sahabat, tetapi tabi'in. Maknanya pengikut. Murid tabi'in namanya tabi'it tabi'in. Pengikutnya pengikut. Muridnya tabi'in namanya tabi'in. Ya, pengikutnya pengikut. Lah kalau kita semua ini namanya apa? Kita muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya lah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya muridnya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari mengikuti gurunya namanya Kiai Utsman. Kiai Utsman mengikuti gurunya namanya Kiai Khairan Purwodadi Mbah Gareng. Kiai Khairan murid Kiai Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim murid Kiai Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid itu murid Mbah Sufyan. Mbah Sufyan murid Mbah Jabbar Huban. Mbah Jabbar murid Mbah Abdurrahman. Murid Pangeran Sambu, murid Pangeran Benowo, murid Mbah Cokrojoyo, Sunan Geseng. Sunan Geseng hanya murid Sunan Kalijaga, murid Sunan Bonang, murid Sunan Ampel, murid Mbah Ibrahim Asmorokondi, murid Syekh Jumadil Kubra, murid Said Ahmad, murid Said Ahmad Jalaluddin, murid Said Abdul Malik, murid Said Alawi Amil Falqih, murid Syekh Ahmad Sahib Mirbat. Ya. Kemudian murid Said Ali Qasam, murid Said Alwi, murid Said Muhammad, murid Said Alwi,
murid Said Ahmad Al-Muhajir, ya, murid Said Ihsan Naqib, murid Said Ubaidillah, murid Said Muhammad, murid Said Ali Buraidi, murid Said Ja'far Sadiq, murid Said Musa Kazim, murid Said Muhammad Bakir, ya. Said Muhammad Bakir hanya murid Said Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Hussein, murid Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, ini yang baru muridnya Rasulullah SAW. Kalau begini, nama kita apa? Namanya ya tabi'i. Yang panjang sekali. Maka cara mengajarkannya juga tidak sama. Inilah yang harus dipahami. Rasulullah itu muridnya bernama sahabat, tidak diajari menulis Al-Quran. Maka tidak ada mushaf Al-Quran di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi ketika sahabat ditinggal, wafat Rasulullah SAW, mereka menulis Al-Quran. Untuk siapa? Untuk para tabi'in yang tidak bertemu Al-Quran. Maka ditulislah Al-Quran di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Tetapi begitu para sahabat wafat, tabi'in harus mengajari di bawahnya. Ya. Mushaf Al-Quran yang ditulis sahabat terlalu tinggi, hurufnya rumit, tidak bisa dibaca. Maka pada tahun 65 Hijriah diberi tanda titik oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'aili agar supaya bisa dibaca. Tabi'in wafat, ya, tabi'in mengajarkan di bawahnya. Titik tidak cukup, kemudian diberi harokat oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru dari Imam Syibawayh pada tahun 150 Hijriah. Ya. Kemudian Islam semakin menyebar ke penjuru negeri, sehingga Al-Quran semakin dibaca oleh banyak orang dari berbagai suku dan ras. Orang Andalusia diajari Wadduha, keluarnya Wadduhe, ya. Orang Turki diajari mustaqim, keluarnya mustaqim. Di Jawa diajari Alhamdu, jadinya Alkamdu. Karena punyanya Hana Caraka. Diajari Ya Hayu Ya Qayyum, keluarnya Ya Kayuku Ya Kayumu. Diajari Rabbil Alamin, keluarnya Rabbil Ngalamin. Karena punyanya Maga Batanga. Orang Jawa tidak punya huruf Dot, punyanya La. Maka Ramadan jadi Ramelan. Orang Bali disuruh menyembunyikan siratal, bunyinya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di Sulawesi alaihim keluarnya alaihim. Ya, karena perbedaan logat lidah ini, maka pada tahun 250 Hijriah seorang ulama berinisiatif menyusun ilmu tajwid fi qiraatil Quran, namanya Abu Ubaid bin Qasim bin Salam. Ini yang kadang orang tidak paham pangkat dan tingkatan kita. Makanya tidak usah pada ribut. Murid ulama itu beda dengan murid Rasulullah. Murid Rasulullah ketika zikir dan diam, ya hatinya online langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua zikir dan diam, ya malah jadinya tidur. Ya, makanya di sini di Nusantara ini jangan heran. Ibadah haji, kalau orang Arab langsung lari ke Ka'bah. Ya, muridnya ulama dibangunkan Ka'bah palsu di alun-alun dari triplek atau kardus, namanya manasik haji. Nanti ketika hendak berangkat haji, diantar orang sekampung. Yang mau haji diantar ke asrama haji. Yang mengantar pulangnya belok pun binatang. Ini cara pembelajaran. Ini sudah murid ulama. Inilah yang orang belajar sekarang. Ya, kenapa Islam di Indonesia dan ulama selamat? Sebab mengajari manusia sesuai dengan hukum pelajarannya ulama. Ya, Anda sekalian disuruh zikir di rumah, tak akan mau zikir karena muridnya ulama. Lawong dikumpulkan saja lama kelamaan tidur. Ya, ini makanya murid ulama dikumpulkan diajak berzikir. Ya, begitu tidur matanya tidak zikir, mulutnya tidak zikir. Tapi itu pantatnya yang duduk di majelis zikir, tetap zikir. Nantinya di akhirat ketika watashhadu arjuluhum ada saksinya. Orang di sini ketika disuruh membaca Al-Quran tidak semua dapat membaca Al-Quran, maka diadakan semaan Al-Quran. Ya, mulut tidak bisa membaca, mata tidak bisa membaca, tapi telinga bisa mendengarkan lantunan Al-Quran. Begitu dihisap, mulutnya kosong, matanya kosong, di telinganya ada Al-Qurannya. Maka jika bukan orang Indonesia tak akan mengerti Islam Indonesia, ya. Mereka tidak paham. Oleh karena seakan-akan para ulama dulu itu tidak serius dalam menanam. Sahadaten jadi sekaten, kalimat sahadat jadi kalimat sodo, ya hayu ya qayyum jadi yo kayuku ya qayyumu. Ya, ini terkesan ulama dulu tidak alim, ibarat pedagang seperti pengecer. Ya. Tetapi 500 tahun kemudian tumbuh subur menjadi Islam Indonesia. Ya, jamaah haji terbanyak dari Indonesia, orang sholat terbanyak dari Indonesia. Ya, orang membaca Al-Quran terbanyak dari Indonesia. Ya.
Dan Islam yang datang belakangan ini gaya seperti grosir. Islam kafah. Nah, begitu diikuti mencuri sapi, dilihat dari sini, ya, jangan sekali-sekali mencurigai NU. Menanamkan benih teroris, lah kata kalian kan. Teroris tidak mungkin tumbuh dari Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama lahir dari bangsa Indonesia. Tidak ada ceritanya tuh Banser kok ngebom di sini. Sungkan dengan makam gurunya. Mau ngebom di daerah Tuban. Ya tidak enak ada makam Mbak Sunan Bonang. Nah, maka kalian lihat teroris di seluruh Indonesia itu tidak ada satupun anak warga Jamaah Nahdlatul Ulama. Maka NU itu hari ini menjadi organisasi terbesar di dunia. Ya, dari muktamar di Makassar yang lalu saja jamaahnya sekitar 80 juta. Sekarang di kisaran 120 juta. Yang lain dari 20 juta turun menjadi 15 juta. Ya, kita santai saja. Lama-lama ya mereka tidak kuat. Seluruh tubuh kok ditutup, ya, kecuali matanya. Ya kalau pas jualan tahu, lah kalau pas senderep di sawah bagaimana? Jadi kita santai saja, tidak pernah melupakan sanad, ya urutan-urutan. Nah itu cara NU agar tidak keliru dalam mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW.